Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julak Ical. Jadi video kali ini aku mau berziarah ke makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Jadi sebenarnya aku mulai terminal bus dan ini aku lagi di angkot mau menuju ke Makbarah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Tapi kata jamaah di belakang, kita berziarah dulu ke makam Habib Abu Bakar Gresik yang bermakam di Masjid Jami Gresik di depan alun-alun kota Gresik. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share, dan ikutin video ini sampai habis. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di kawasan Masjid Jami Gresik. Sekarang kita langsung saja menuju ke Makbarah Habib Abu Bakar Gresik untuk berziarah. Sedikit dari riwayat hidup beliau. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, memiliki nama lengkap Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Putra Habib Muhammad bin Umar ini lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 6 Zulhijjah 1285 Hijriah yang bertepatan pada 30 Maret 1869 Masehi. Ia bersama ayahnya pindah ke kota Gresik. Tak lama kemudian sang ayah wafat saat Habib Abu Bakar berusia 2 tahun. Habib Abu Bakar menjadi seorang yatim sejak kecil, meski tak diasuh langsung oleh sang ayah. Habib Abu Bakar tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Bakat, kewalian, dan kecintaannya terhadap ilmu sudah terlihat sejak ia berusia 3 tahun. Bahkan di usianya yang terbilang masih kecil, ia mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada tahun 1293 Hijriah, saat usianya menginjak 8 tahun, Habib Abu Bakar berangkat ke Hadramaut, Yaman untuk menimba ilmu di sana. Belajar ke tanah para waliullah itu merupakan permintaan nenek dari pihak ibunya, yaitu Syarifah Fatimah binti Abdullah Allan. Selama di Hadramaut, Habib Abu Bakar berguru ke beberapa ulama terkemuka seperti Habib Abdullah bin Umar As-Segaf pamannya, Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Duror, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, mufti di Hadramaut pada zaman itu, dan lainnya. Bertahun-tahun belajar di Hadramaut, Habib Abu Bakar pulang ke Indonesia pada 1302 Hijriah dengan ditemani Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Ia sempat menetap di Besuki untuk memperdalam ilmu agama yang diperoleh dari Hadramaut.
Setelah kita berziarah kepada Habib Abu Bakar Gresik, sekarang kita akan menuju ke Makbarah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang kira-kira sekitar 300 meter dari kita berdiri saat ini. Nama beliau adalah Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Adalah salah satu di antara 9 wali, yaitu Wali Songo di Pulau Jawa, yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lainnya mempunyai keterikatan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, maka dalam hubungan guru dan murid. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa, Kamboja. Ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghribi. Bantalnya lucu-lucu. Bantalnya pinggul leher. Maulana Malik Ibrahim termasuk orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembalo, sekarang Leran, Kecamatan Manyar, 9 km arah utara kota Gresik. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyebarkan Islam dengan dimulai mendirikan masjid di desa Pesucinan atau Suci Manyar. Beliau masuk tanah Jawa. Sunan Gresik bermukim di Champa, dalam legenda disebut sebagai negeri Cermain atau Cermin, selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Said Ali Murtadha atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, beliau hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Ia dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari para wali Songo. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik memilih desa Leran di Gresik untuk memulai dakwahnya pada tahun 1392 Masehi. Ia mulai menyebarkan agama Islam. Salah satu target dakwah Sunan Gresik adalah masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Biografi Sunan Gresik yang mengenalkan Islam dalam cara sangat mudah dipahami. Hal ini yang akhirnya mengundang simpati masyarakat. Bahkan Raja Barawijaya dari Majapahit juga turut simpati pada Sunan Gresik. Raja Majapahit itu memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk berdakwah menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Ia juga diangkat oleh Barawijaya sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Selain dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, kakek Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini juga menjadi seorang tabib. Ia banyak mengobati masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang itu sebagai strategi berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktek pengobatan ini. Dalam pengobatannya,
Sunan Gresik tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, tengah, maupun bawah di mata Sunan Gresik adalah sama. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Keahlian mengobati orang yang sakit juga terdengar hingga telinga sang Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Gresik diundang untuk mengobati istri raja yang sedang sakit. Tidak hanya itu, Sunan Gresik juga mencatat bahwa ia gemar bertani. Ia mengajarkan bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang bisa mendapatkan hasil panen maksimal. Tentu saja Sunan Gresik memberikan ilmu-ilmu tersebut secara gratis. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Makbarah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik setelah berjalan sekitar 300 meter. Dan ternyata jam segini para peziarah masih kosong teman-teman ya. Jam segini tidak ramai pengunjung atau peziarah. Jadi kita mendekati makbarah dulu untuk bertawasul atau memanjatkan doa.